Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dan bisa mendengarkan materi yang akan kita sampaikan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita dapat pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok analisis kebijakan KP2 semester 6. Kami terdiri atas 7 anggota. Yang pertama saya sendiri, Mami Fadila. Yang kedua Fakih Alamsyah. Yang ketiga Diani Nur Asia. Yang keempat Diana Kamelia. Yang kelima Dea Khairunisa. Yang keenam Zatia Diningrum. Dan yang terakhir Muhammad Fawaz Al-Ghiath. Kami akan menyampaikan PowerPoint yang bertemakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dengan menerapkannya PSBB. Oke, pertama saya Pemi Fadila akan menjelaskan tentang definisi PSBB. Yang pertama yaitu apa? Apa itu PSBB? PSBB yaitu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, yang dimana pembatasan sosial ini dilakukan di beberapa wilayah yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Terus kegiatan apa saja yang dibatasi dalam PSBB ini? Yang pertama kegiatan belajar dan kerja, contohnya meliburkan sekolah dan digantinya dengan belajar online. Ataupun yang kedua yaitu kegiatan kerja. Kerja sebagai contohnya di PHK atau dirumahkan. Terus kegiatan beribadah. Kegiatan beribadah contohnya yaitu pembatasan sholat Jumat, pembatasan tarawih, dan pembatasan sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu kegiatan di tempat umum, seperti contoh berbelanja, shopping, nongkrong, dan lain-lain. Yang keempat kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya seperti pertunjukan dan sebagainya. Dan yang terakhir kegiatan transportasi umum, seperti adanya pembatasan mudik atau pelarangan mudik dan pulang kampung boleh. Yang kedua yaitu di mana PSBB ini dilakukan. Tentunya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat penularan atau jumlah kematian yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kapan PSBB ini dilakukan dan berakhirnya. PSBB ini dilakukan saat telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan berakhirnya yaitu ketika COVID-19 atau virus corona ini mereda atau berakhir. Yang ketiga yaitu siapa yang menyetujui PSBB di wilayah. Tentunya yaitu Kementerian Kesehatan. Dan sebelum disetujui oleh Kementerian Kesehatan, maka adanya surat pengajuan dari Gubernur
atau wali kota atau bupati atau gugus kesehatan di wilayah tersebut. Terus siapa yang membuat kebijakan ini? Yang membuat kebijakan ini yaitu pemerintah atau presiden yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Selanjutnya yaitu mengapa PSBB ini dilakukan? Tentunya yang pertama untuk mencegah penularan COVID-19 dan yang terakhir pemberhentian virus tersebut. Yang terakhir yaitu bagaimana pengimplementasian PSBB di beberapa wilayah. Setiap pemerintahan pasti akan melakukan atau mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi pengimplementasian tersebut tidak dapat berjalan ketika masyarakatnya tidak mentaati. Jadi pada beberapa wilayah ada masyarakat di wilayah tersebut ada yang mentaati dan ada juga yang acuh. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini beberapa wilayah yang melakukan PSBB. Mungkin beberapa wilayah tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembatasan sosial berskala besar PSBB Kabupaten Garut. Pemberlakuan PSBB Kabupaten Garut yang sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Cap-259 Hukham 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. PSBB di Kabupaten Garut yang sesuai dengan Peraturan Bupati Garut nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan yang kedua yaitu menurut keputusan Bupati Garut nomor 443/Cap-406 Kesra 2020 tentang penetapan jangka waktu dan juga wilayah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Yang selanjutnya yaitu pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Garut. Terdapat 5 poin dalam slide ini, yaitu poin yang pertama, PSBB ini berlaku selama 14 hari, mulai dari tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020. Poin yang kedua yaitu wilayah PSBB meliputi 14 kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Garut. Poin ketiga, PSBB ini memiliki 42 checkpoint yang tersebar di beberapa titik di daerah Kabupaten Garut. Poin keempat, yaitu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tetap melakukan pembatasan interaksi. Dan poin yang terakhir, yaitu kegiatan di tempat umum yang diperbolehkan untuk kegiatan penduduk ialah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, energi, komunikasi, perbankan, sistem pembayaran, logistik, serta pelayanan kesehatan. Kemudian slide yang terakhir yaitu implementasi PSBB di Kabupaten Garut. Di sini terdapat 4 poin, yaitu poin yang pertama, keramaian di ruang publik masih terjadi, terutama di daerah pertokoan dan juga pasar. Poin yang kedua yaitu penerapan PSBB yang masih belum maksimal di daerah Kabupaten Garut. Poin ketiga, kesadaran masyarakat akan pelaksanaan PSBB masih minim, serta
Poin yang terakhir yaitu masih banyaknya pergerakan setiap orang, baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak menggunakan kendaraan. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 di Kota Bandung. Dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Kota Bandung, mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019. Dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019. Sebaran data COVID-19 Kota Bandung. Nah, peta sebaran COVID-19 Kota Bandung tertanggal 11 Mei 2020. Berikut adalah kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kota Bandung seperti Bandung Kulon, Astana Anyar, Kiara Condong, Lengkong, Buah Batu, Gede Bage, Ujung Berung, Cibiru, dan lain sebagainya. Lalu kita melihat sebaran data COVID-19 Kota Bandung berdasarkan usia tertanggal 16 Mei 2020. Dalam tabel tersebut tertuang bahwa ODP tertinggi itu pada usia 20 sampai 29 tahun. Lalu PDP-nya itu pada usia 30 sampai 39 tahun dan positif tertingginya itu pada usia 50 sampai 59 tahun. PSBB Kota Bandung. Titik checkpoint di Kota Bandung selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah ditetapkan sebanyak 19 titik. Nah, titik checkpoint itu terbagi 3 ring, meliputi sejumlah pintu masuk Kota Bandung, seperti wilayah perbatasan, gerbang tol, jalan di pusat kota, dan sarana transportasi umum, terminal, dan bandara. Adapun daftar dari 9 titik checkpoint dalam PSBB Kota Bandung yaitu ring 1 adalah jalan di dalam kota, yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Jalan Purnawarman, Stasiun Bandung, Bandara Husein Sastra Negara, Terminal Leuwi Panjang, dan Terminal Cicaheum. Lalu ring 2 adalah gerbang tol, yaitu gerbang tol Buah Batu, gerbang tol Muhammad Toha, gerbang tol Kopo, gerbang tol Pasir Koja, gerbang tol Pasteur. Dan ring ketiga adalah lokasi perbatasan seperti Setiabudi, Ledeng, Ciberem, Cibiru, dan Jembatan Darwati. Nah, PSBB diterapkan di Kota Bandung dan 4 daerah lainnya di Bandung Raya itu mulai hari Rabu 22 April hingga 5 Mei 2020. Nah, pelaksanaan PSBB di Kota Bandung ini diatur dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2020 tentang PSBB dalam penanganan COVID-19. Penerapan PSBB Kota Bandung. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung, Jawa Barat berakhir pada 5 Mei 2020. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama penerapan PSBB berlangsung, Wali Kota Bandung menilai cukup berhasil menekan penyebaran virus corona. Nah, adapun implementasi dari penerapan PSBB di Kota Bandung, yang pertama, kepadatan berkurang 70%. Pergerakan orang dan kendaraan sudah mulai terlihat berkurang. Nah, pengurangannya itu sampai dengan 70%. Kedua, masih ada pelanggar PSBB. Masih banyak pelanggar yang abaikan peraturan wali kota yang sudah ditetapkan dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat. 3. Ada 1.488 pemotor
dan 601 pemobil yang kena tegur di hari penerapan PSBB. Nah, penyebabnya adalah mulai dari tidak menggunakan masker hingga pemotor tidak memakai helm dan masih berboncengan. Keempat, pembatasan jam operasional. Pertama, ada pasar rakyat. Nah, dengan waktu operasional mulai pada pukul 04.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. 2. Ada toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, dan perkulakan dengan waktu operasional mulai pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketiga ada toko atau warung atau rumah makan dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, masih kurangnya sosialisasi. Nah, banyak pelanggar yang tidak paham akan aturan PSBB karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat terkait PSBB tersebut. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kabupaten Subang. Pemberlakuan PSBB Kabupaten Subang menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 Kep 259 Hukham 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan coronavirus 2019 atau COVID-19. Adapun pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Subang berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 6 Mei sampai dengan 19 Mei 2020. Dan adapun wilayah yang termasuk PSBB meliputi 30 kecamatan ada di Kabupaten Subang. Wilayah pemberlakuan PSBB meliputi 14 titik checkpoint di wilayah Subang yang ditempatkan di titik perbatasan atau pintu masuk wilayah Subang, seperti Cipendei, Patok Besi, Pusaka Negara, Jalan Cagak, Sagala Herang, Balanakan, dan Cilamaya. Adapun terdapat 5 pos pantau. Hal ini dalam rangka pembatasan kendaraan. Yang selanjutnya, penerapan PSBB dilakukan di setiap desa dengan mendirikan posko gugus yang jadwalnya bergantian yang dilaksanakan oleh Karang Taruna setempat ataupun penduduk sekitar. Adapun kegiatan yang dibatasi saat ditetapkannya PSBB di Kabupaten Subang meliputi yang pertama ada pembatasan aktivitas kerja di tempat kerja. Hal ini sebagai penggantinya dengan bekerja di rumah aja, kecuali bagi yang memberikan pelayanan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, pembatasan pembelajaran dan instansi pendidikan. Hal ini merupakan penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan belajar di rumah aja dengan media yang paling efektif. Yang ketiga ada pembatasan kegiatan keagamaan. Yang keempat pembatasan jam operasional. Yang kelima pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dan yang keenam pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya, peta penyebaran COVID-19 di Kabupaten Subang. Yang termasuk zona merah terdapat 4 kecamatan, yaitu Cipendei, Kecamatan Subang, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Kasomalang. Positif COVID-19 di Kabupaten Subang bertambah menjadi 33 orang per 16 Mei 2020. Selanjutnya, implementasi PSBB Kabupaten Subang. Penerapan PSBB di Kabupaten Subang belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih adanya keramaian di ruang publik, terutama di wilayah pabrik, pusat perbelanjaan, pasar, dan lain-lain.
Terus penerapan PSBB di Kabupaten Subang tidak banyak mempengaruhi aktivitas warga. Masih banyak warga yang beraktivitas ketika diterapkannya PSBB ini. Begitupun kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Dan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran seperti berkendara berboncengan ataupun tidak memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Nurasia. Saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan PSBB di Kabupaten Tasikmalaya. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Kep 259 strip Hukham /2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan coronavirus, memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat nomor 460/2020 tanggal 30 April 2020 perihal permohonan penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat, maka pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya membuat keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 360/Kep 106 strip BPDB/2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 360/Kep 95/BPDB/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau yang sering disebut COVID-19. Sesuai dengan keputusan ini, tertera pada poin 3 menyebutkan dengan melakukan refocusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukanlah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Tasikmalaya terhitung dari tanggal 6 Mei sampai 19 Mei 2020. Pada slide ini terdapat dua sandingan gambar yang menjelaskan tentang peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat 3 indikasi zona. Yang pertama ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Di mana pada gambar ini terdapat 2 zona merah yang artinya ada 2 kecamatan yang terindikasi dengan pasien positif COVID-19, yaitu Kecamatan Salawu dan Kecamatan Sariwangi. Sedangkan zona kuning menunjukkan adanya pasien PDP dan zona merah menunjukkan adanya ODP, sebaran ODP di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini, pada laman resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui situs Sigesit 119, orang dalam pemantauan atau ODP tercatat sebanyak 1.478 dan pasien dengan pengawasan atau PDP berjumlah 22 orang dan terkonfirmasi 2 orang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan peraturan gubernur dan peraturan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Tasikmalaya mulai diberlakukan pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya
Diberlakukan PSBB parsial di 17 kecamatan dari total 39 kecamatan di Tasikmalaya. Pemberlakuan PSBB terbatas ini yang hanya dilakukan di 17 kecamatan meliputi wilayah dengan padat penduduk, wilayah perbatasan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Wilayah tersebut diantaranya seperti Kecamatan Singaparna, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Pager Ageng. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendirikan 7 pos checkpoint dengan menerapkan screening bagi pengendara yang masuk ke wilayah Tasikmalaya. Pos ini didirikan di sebelah barat di Tapal Kuda, Tenjo Waringin, Salawu, sebelah utara sekitar Jamanis dan Ciawi, sebelah timur di sekitar Manunjaya atau Cineam, di sebelah selatan di sekitar Panca Tengah, sekitar Cikalong, Ciheras, Cipatujah, dan di tengah di sekitar Cikunir, Kecamatan Singaparna. Tujuan didirikannya pos checkpoint ini untuk memantau jumlah pemudik yang datang ke Tasikmalaya karena berdasarkan laporan sekitar 50.000 lebih pemudik datang ke Kabupaten Tasikmalaya, serta memantau apakah pemudik ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu kapasitas maksimal 50% dari ruang yang ada di kendaraan tersebut. Selanjutnya, pendirian posko gugus tugas di setiap desa. Pendirian posko gugus tugas di setiap desa ini mengacu pada keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 360/Cap 106/BPDB/2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 360/Cap 95/BPDB/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, di mana poin ketiga menyebutkan dengan melakukan refocusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka salah satu tugas dan fungsi dari gugus tugas yakni melibatkan asosiasi profesi tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai ke tingkat desa. Di mana di setiap desa didirikan suatu bangunan yang terdiri dari beberapa orang penjaga dan ada suatu wadah atau disinfektan yang digunakan untuk penyemprotan. Maka setiap orang yang ingin melewati perbatasan desa tersebut harus menggunakan masker. Itu berlaku di setiap desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu pembentukan 10.000 RT siaga. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya membentuk suatu gugus tugas yakni RT siaga yang nantinya merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Gerakan ini melibatkan setiap kampung yang berada di 1.496 pengurus tingkat RT di 351 wilayah desa dan 39 kecamatan. Pasalnya, seluruh rukun tetangga diberi tugas untuk mengawasi dan memantau keseluruhan warganya, terutama apabila ada pendatang yang masuk wilayah kampung mereka selama pandemi COVID-19 ini. Namun tidak cukup hanya mendata, akan tetapi para anggota RT siaga ini pun memastikan proses isolasi mandiri pendatang selama 14 hari itu berjalan dengan baik. Maka posko RT siaga ini terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, yaitu dari perangkat desa, profesi terkait, serta masyarakat sipil biasa.
Lalu pembatasan jam operasional pasar, di mana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membatasi jam operasional pasar tradisional maupun modern dengan acuan jam pasar tradisional mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 1 siang, sementara untuk semua toko dan jam operasional modern ditetapkan mulai pukul 9 pagi sampai 6 sore hari. Hal ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berada di sekitar pasar ataupun yang akan pergi ke pasar tersebut. Lalu ada pemberlakuan wajib menggunakan masker di sekitar pasar dan jaga jarak, serta disediakan tempat untuk mencuci tangan di depan terminal pasar tersebut, contohnya di Pasar Ciawi, Tasikmalaya. Implementasi pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Tasikmalaya. Pada slide sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang program-program yang diberlakukan selama PSBB berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya terhitung tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei 2020. Berikut adalah beberapa implementasi PSBB Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan analisis pribadi. Yang pertama, penerapan PSBB di Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal. Dikarenakannya masih carut-marutnya dan kurangnya informasi masyarakat terkait implementasi PSBB ini atau pembatasan sosial berskala besar ini yang kebanyakan tidak diketahui oleh masyarakat, seperti diberlakukannya PSBB parsial di 17 kecamatan, di mana 17 kecamatan ini memenuhi kategori diantaranya yaitu kepadatan penduduknya, mobilitas masyarakat yang tinggi, tetapi masih kurangnya pengawasan terhadap penerapan PSBB di 17 kecamatan ini. Lalu pembentukan posko gugus tugas di setiap desa, di mana dirasa kurang maksimal karena masih banyaknya posko-posko kosong yang tidak ada pengawasnya. Artinya posko itu hanya dibangun dan ditelantarkan tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Lalu pembentukan RT siaga yang sampai saat ini masih hanya berupa spanduk, tidak adanya sosialisasi dari para anggota atau aparatur pemerintahan desa yang melakukan sosialisasi terkait penerapan PSBB Kabupaten Tasikmalaya ini. Semua kegiatan itu dapat diakses melalui laman resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, masih terjadinya banyak keramaian di ruang publik, terutama pasar. Karena mobilitas masyarakat yang tinggi, lalu ada pembatasan jam operasional pasar, maka pada jam-jam tertentu atau selama jam itu diberlakukan, para warga mulai memadati pasar sehingga terjadi kerumunan di muka publik, terutama pasar. Yang dimana pada aturan pemerintah harus dilakukan social distancing, artinya ada jarak di antara setiap warganya. Namun karena terjadi kepadatan, maka yang ada adalah saling berhimpit-himpitan. Dan pemberlakuan penggunaan masker itu cukup membantu walaupun sebenarnya pencegahannya tidak hanya dilalui oleh masker saja. Lalu ada pendirian tempat cuci tangan di muka publik, di ruang umum, terutama di pasar, tetapi hanya ada satu di satu sudut pasar. Itu sangat disayangkan secara pandangan pribadi saya. Lalu minimnya partisipasi masyarakat, yaitu dengan berleha-lehanya masyarakat, dengan acuhnya masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat, menjadikan pemerintah kabupaten ini lebih banyak lagi permasalahannya.
seperti masih ngeyelnya masyarakat yang berkendaraan di muka umum dengan melebihi kapasitas 50% yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan gubernur, tentang putusan gubernur terkait hal itu, lalu tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah menanggulangi COVID-19 ini. 10 hari semenjak pemberlakuan PSBB di Kabupaten Tasikmalaya ini masih terpantau banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum dilakukan secara maksimal, dan kurangnya partisipasi masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan. Itu yang dapat saya sampaikan terkait implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan PSBB di Kota Cianjur. PSBB parsial atau pembatasan sosial berskala besar parsial di Kota Cianjur mulai dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2020 lalu secara serentak di 18 kecamatan yang dinilai rentan dan berisiko menjadi pusat penyebaran COVID-19. Mengingat pemetaan pasien ODP dan PDP di Kabupaten Cianjur meningkat, bahkan sampai ada beberapa pasien yang meninggal dunia, walaupun hasil swab tes dinyatakan negatif. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah pun melalui PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan bahwa kebijakan PSBB ini sudah dilakukan berdasarkan dengan diskusi ataupun rapat dengan tim gugus tugas serta dari TNI dan Polri. Begitu pula sudah dilaksanakan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Dan maka dari itu, kebijakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat digencarkan di 18 kecamatan terkait, dimulai dengan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan truk khusus di beberapa titik. Kemudian membatasi serta mengawasi para pendatang dari luar kota menuju kota Cianjur. Kemudian juga menutup akses-akses jalan utama, lalu memberikan sosialisasi melalui instruksi kepada masing-masing camat hingga ke lurah dan disampaikan langsung kepada masyarakat atau kepala keluarga masing-masing desa mengenai sosialisasi dan anjuran serta himbauan mengenai COVID-19 ini. Memasuki hari ke-11 per tanggal 16 Mei 2020, penerapan PSBB parsial di 18 kecamatan Kabupaten Cianjur ternyata berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Di Kecamatan Cianjur misalnya, yang menjadi salah satu titik PSBB dan memang menjadi pusat kota di Kabupaten Cianjur, nampaknya masih terlihat masyarakat yang beraktivitas layaknya hari-hari biasa. Kerumunan pun tak jarang terlihat di beberapa pusat perbelanjaan dan toko-toko lainnya, dan tidak mengindahkan social distancing ataupun physical distancing. Juga jalanan pun masih terlihat padat oleh kendaraan di beberapa jalur utama, dan bahkan menjelang sore hari pun masyarakat juga masih leluasa keluar rumah untuk sekedar ngabuburit atau mencari takjil berbuka puasa. Dari kondisi dan situasi yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa di sini masih belum adanya kesadaran dari sebagian masyarakat itu sendiri untuk mengikuti instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain dari kesadaran masyarakatnya, tidak adanya sanksi secara khusus dari pemerintah daerah juga menjadikan masyarakat menjadi seperti bebas untuk tetap beraktivitas di luar rumah, walaupun tetap memakai masker. Memang seperti diketahui bahwa pemerintah daerah Cianjur hanya melaksanakan instruksi sesuai pemerintah provinsi, yaitu melalui Pergub atau Peraturan Gubernur. Tidak menyusun Perbub atau Peraturan Bupati yang mengatur secara detail mengenai PSBB parsial ini. Tidak adanya Perbub ini membuat petugas di lapangan menjadi gagap,
Sementara detail-detail pelaksanaan di lapangan tidak ada dalam peraturan Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai saat ini belum diterapkannya sanksi secara jelas dan tegas kepada masyarakat yang melanggar aturan PSBB ini. Dan kemudian, menurut Bupati Cianjur sendiri, beliau berkata bahwa sampai saat ini Cianjur tidak memerlukan pergub. Menurutnya, isi dalam pergub sudah cukup. Terkait sanksi, pihaknya masih melakukan kajian dan pembahasan bersama unsur Forkopimda. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa dalam penerapan kebijakan PSBB parsial di Kecamatan Cianjur ini, terdapat dua titik masalah, yaitu kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah. Solusi yang mungkin dapat saya sampaikan adalah bahwa pemerintah harus menerapkan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang masih bandel dan tidak mengindahkan aturan dari PSBB tersebut. Aturan ketat ini harus diterapkan dengan tujuan agar masyarakat dapat secara sadar akan risiko dari virus ini dan tentunya agar mata rantai penularan COVID-19 ini dapat ditekan secara maksimal. Kemudian selanjutnya, pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu juga akan sangat membantu bagi mereka yang terkena dampak secara langsung pada masa pandemi ini. Dengan tentunya memberikan bantuan dengan prosedur kesehatan yang ketat, tidak sembarangan dan menimbulkan kerumunan seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini tentunya diharapkan dapat segera memutus penyebaran virus dan menjadikan contoh bagi penerapan kebijakan dari COVID ini di daerah-daerah lainnya. Sekian. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kabupaten Cirebon. Peraturan PSBB Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus (DCC) 2019 di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 14 Tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Peraturan ini bertujuan untuk 1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19. 2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. 3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19. Dan 4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19. Ketentuan sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. PSBB Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan PSBB dimulai dari tanggal 6 sampai 19 Mei 2020. Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Cirebon adalah PSBB menyeluruh atau total. Sebanyak 600 personel Polresta Cirebon diturunkan untuk tugas selama penerapan PSBB. Totalnya ada 600 personel. Untuk yang ditugaskan di checkpoint ada 330 orang, sisanya menyebar ke posko lainnya. PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah daerah. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib 1. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS.
dan menggunakan masker ketika pergi atau berada di luar rumah. Penyekatan di 16 titik di Kabupaten Cirebon. Pemerintah kabupaten melakukan penyekatan di 16 titik di Kabupaten Cirebon, yakni 1. Jagapura, 2. Rawagatel, 3. Exit Tol Palimanan, 4. Ciwaringin, 5. Ramayana Waru, 6. Gorbobos, 7. Cisaat, 8. Sidawangi, 9. Beber, 10. Desa Kamarang, 11. Desa Pegagan atau Kapatakan, 12. Kedawu, 13. Mundu, 14. Losari, 15. Ciledug, 16. Walet. Di lokasi penyekatan, dilakukan pemeriksaan pengguna jalan, meliputi cek kesehatan, riwayat perjalanan, dan lain-lain. Pemeriksaan ini sudah dilakukan sejak tanggal 5 Mei 2020 atau tepatnya menjelang pelaksanaan PSBB di Kabupaten Cirebon. Implementasi PSBB di Kabupaten Cirebon. 1. Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Cirebon jauh dari kata maksimal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon yang dikutip dalam Radar Cirebon. Yang kedua, banyak warga berkumpul di berbagai tempat. Ketiga, belasan sepeda motor dan truk berplat nomor luar Cirebon diputar balik ke Jakarta. Petugas memutar balik karena pengendara melanggar peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat. Keempat, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat Jawa Barat di kota Cirebon masih belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat daripada kondisi toko-toko non-komoditas prioritas yang ada di jalur perniagaan belum menutup usahanya. Kelima, patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP direspon pedagang dengan kucing-kucingan, yaitu pelaku usaha hanya menutup rolling door tokonya ketika patroli lewat, kemudian buka kembali setelah patroli berlalu. Keenam, masyarakat juga nampak belum sepenuhnya patuh dengan PSBB, baik dalam berkendara roda 2 maupun roda 4, maupun saat beraktivitas, seperti disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan protokol kesehatan standar COVID-19 lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.